Berbicaralah Tuhan, dan biarlah hamba di belakang salibmu, biarlah Tuhan yang di depan yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, ya senang bisa bertemu. Walaupun beberapa kali saya bertemu, sebab kalau pagi hari itu saya ada 5-6 Zoom yang harus saya seleksi. Walaupun mulainya ada berbeda sedikit, ada yang 4, ada yang 4.30, ada yang jam 5 mulainya, ada yang jam 6. Ya, biarlah di teknologi yang sudah maju ini kita selalu terus belajar secara khusus mengenai kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang sudah dipalidasi ya pada abad ketiga yang lalu, tepatnya tahun 323 ya Masehi. Sudah 17 abad lebih Bapak di surga. Firman itu menjadi tertulis dari rema menjadi logos ya. Ketika belum ditulis itu rema melalui nabi-nabi dan imam-imam atau orang yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan pada masanya. Tema hari ini kita bicara tentang penyembahan. Penyembahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan, proses, atau cara menyembah yang mencakup penghormatan tertinggi. Ya, penghormatan, respect, tapi the highest. Pemujaan dikasih pengagungan sebagai dewa dalam arti God huruf kecil serta ikram. Ya, ini adalah bentuk bakti dan penghormatan tertinggi kepada Tuhan atau sesuatu yang didewakan, diperilah. Secara lebih detail, makna berkaitan dengan penyembahan meliputi pemujaan dan pengagungan. Berikutnya penghormatan dengan hikmat, penganutan atau perbuatan menjadi penganut atau pengikut dari yang kita puja dan kita sembah. Ya, karena itu dalam terminologi Perjanjian Lama, pemimpin pujian tidak dibilang pemimpin penyembahan. Nah, kadang-kadang saya waktu jadi song leader di tahun 80-an, walaupun suara saya tidak terlalu merdu, tapi selalu saya punya prinsip, kalau saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah yang termerdu. Ya, di telinga Tuhan, bukan di telinga manusia. Saudaraku yang kekasih. Ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, pakai huruf besar, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh, huruf kecil, dan kebenaran. Ya, saudaraku yang kekasih. Allah itu roh, ya, huruf besar, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh huruf kecil maksudnya rohmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap akal budimu. Ketika kita bicara hati, ini bicara roh, saudaraku yang kekasih, karena Allah itu roh adanya. Nah, yang jadi masalah, sering kadang-kadang kita disorientasi how to worship God sama how to praise God. Ya, metaforanya ketika saudara menghadapi raja. Apa yang saudara lakukan ketika menghadapi raja? Pasti saudara tunduk sujud menyembah. Tidak ada seorang pun di ruangan yang ada raja yang tidak sujud dan menyembah sambil mengucapkan kalimat terpujilah raja. Ya, raja kami, kiranya raja kami sehat. Ya, kalimat yang tidak banyak. Dan diberkatinya, dalam hal ini nya di situ adalah ilah yang disembah pada masa kerajaan itu. Ya, pada masa kerajaan itu.
Nah ini saudaraku yang kekasih yang perlu kita ingat. Penyembahan menyangkut sikap hati dan sikap tubuh. Nah jarang kita membahas bahwa sikap tubuh menjadi juga tema penyembahan, saudaraku. Ya, kalau seorang menyembah, sikap tubuhnya harus menyembah. Masih ingat 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus? Ya, 9 pergi sudah dapat jawaban. Kalau mujizat menjadi orientasi kita dalam menyembah Yesus, maka dipastikan 9 orang akan pergi. Satu yang kembali sujud dan menyembah Yesus. Saudaraku yang kekasih. Jadi menurut Alkitab penyembahan adalah menghormati dan memuliakan Tuhan. Itu yang saya baca Yohanes 4 ayat 24. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, siapakah kebenaran itu? Kita sudah hafal. Yang kedua, mengungkapkan kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Ada kata berlutut ya. Sujud, matamu tidak akan berani melihat orang yang kau sembah. Ya, kalau raja, maka matamu akan menunduk ke bawah. Saudara, itu bentuk lain dari secara fisikali orang yang menyembah. Lalu yang berikut, ketiga, mengikuti perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Karena inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ini yang paling utama. Yang kamu sembah, maka kamu lakukan apa perintahnya. Yang paling utama, perintah Yesus paling utama, dan perintah baru, hendaklah kamu mengasihi. Ya, secara jelas lebih dioperasionalkan lagi Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang membenci kamu, beri makan mereka ketika lapar, minum ketika haus. Ada enggak sudah kita lakukan itu? Ini pertanyaan refleksi. Jangan saudara berpikir penyembahan seperti kebanyakan yang kita mengerti selama ini. Wah, kalau saya sudah menyanyi dengan suara merdu, lalu dengan bahasa kiapa-kiapa ngana yang nggak dikenal banyak orang, yang kau sendiri hanya kenal, karena bahasa itu hanya untukmu dan Tuhan. Lalu untuk apa diperdengarkan di tengah jemaat? Kalau nggak ada juru tafsir, yaitu karunia menafsirkan bahasa tadi. Rasul Paulus berkata, untuk apa aku berkata dengan 1000-1000 kata yang tidak dimengerti orang lain? Apalagi saudara kita seiman yang dalam ibadah, saudaraku yang kekasih. Saya teringat tahun 81, ya ketika Yakub Nahue baru mendirikan sinodenya, ya di Jalan Kuitang, di samping toko buku Gunung Agung, jemaatnya masih 15-20 orang. Saya salah seorang di antaranya, ya. Sampai dia berkembang dari situ pindah ke dekat Palang Merah, ya, Soldier Army, dari situ baru pindah ke Raden Saleh, ya. Karena saya berangkat ke luar negeri, jadinya saya tidak ikut lagi. Sejak tahun 88 sampai dengan 92, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, dia selalu mengingatkan, kalau saudara punya karunia berbahasa glosolalia di tengah jemaat, dia bilang sebaiknya tidak dilakukan, saudaraku yang kekasih. Ya, itu cukup saudara dengan Tuhan aja, kayak saya sekarang di kamar ini. Ya, bahkan saya berani bilang sama orang yang bisa tadi, menurut kalian jawab dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jawab sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apakah saya bisa atau tidak berbahasa roh? Rasul Paulus mengatakan dialah yang paling pintar berbahasa roh. Untuk penyembahan secara pribadi kita kepada Tuhan. Untuk mengetahui apa maksud Tuhan secara pribadi ya, secara pribadi. Tapi tidak pernah dituliskan di suratnya yang ada 13+1 Ibrani 14 yang menceritakan Rasul Paulus berbahasa glosolalia. Saudaraku yang kekasih. Jadi di sini jelas ya, ada
bentuk fisik kita ketika menyembah. Kalau penyembahan ada unsur pujian, itu sebenarnya terpisah, saudaraku yang kekasih. Antara to worship and to praise God. Karena itu dalam perjanjian lama disebut pemimpin pujian. Pemimpin pujian harus berdoa, berpuasa, menguduskan dirinya ketika beribadah sebagai pemimpin pujian. Kalau tidak dilakukan ada resiko dia mati, saudaraku. Ya, ketika dia melakukan itu. Bayangkan saudara, kalau saudara ditunjuk jadi jadi song leader, jadi singer, apapun namanya, sepanjang itu konsepnya penyembahan yang sejati, waspadalah saudaraku yang kekasih. Saudara berhadapan dengan Tuhan yang berotoritas dalam hidupmu, bukan hanya mengasihimu semata, tapi dia punya otoritas di dalam melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi konklusinya, melakukan perintah Tuhan itu yang paling utama dalam penyembahan. Saudaraku yang kekasih. Tidak ada gunanya saudara menghormati saya misalnya, menghormati dengan salut. Kalau bahasa Inggris, respect sama salut itu beda ya. Kalau salut itu hormat yang sudah terhadap atasan. Tapi kalau sudah to worship, itu hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Yang melihat ke matanya aja kita nggak berani. Apalagi dalam budaya Jawa. Ya, saudara bisa terancam dibunuh itu. Kalau menghadap Tuhan, Raja. Masih ingat cerita Esther? Dia memberanikan diri menghadap Raja tanpa diminta. Tanpa diminta. Bayangin menghadap Raja harus diminta, saudaraku yang kekasih. Spirit ya dari penghormatan tertinggi kepada Tuhan kita. Ya, bedakan sebagai Bapa kita. Bedakan kita sebagai hamba dan pelayannya. Bedakan kita sebagai calon pengantin perempuan. Ya, saudaraku yang kekasih. Dia adalah Allah yang maha tinggi yang harus kita hormati. Hormat yang tertinggi dalam hidupmu, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Secara psikologis, ya di situ ada akal budimu, ya kau berpikir, berperasaan dan bertindak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Mulailah dengan doa. Tidak mungkin saudara doa, posisi badan saudara tidak persiapkan kepada Tuhan. Ya, kalaupun bangun tidur ya cuci muka lemula dulu. Sambil berjalan ke kamar mandi kau bersyukur, Tuhan aku masih bernapas hari ini, masih bergerak, dapat mencuci muka saya. Di dalam hatimu kau berdoa. Lalu kau ngambil posisi berdoa di tempat tidurmu atau di kursi, di mejamu. Sambil di atasnya ada Alkitab yang siap dibuka. Yang berikut, jadikan Tuhan prioritas. Ya, kalau prioritas berarti ada waktu yang terbaik, bukan waktu yang tidak terbaik, bukan bangun tidur langsung buka gadget, melihat pesan, baterai apakah penuh atau enggak. Lalu tunjukkanlah kasih kepada orang lain bukti penyembahanmu kepada Tuhan. Karena kau melakukan perintah Tuhan. Contoh spesifiknya bisa saja doa pagi, pelayanan sederhana, pujian singkat yang barusan kita lakukan. Bukan karena 10 lagu. Ya kadang saya tuh tiap hari Minggu bergereja bisa di 4-5 gereja, saudara. Walaupun saya anggota GKI. Ya, jam 7 pagi, jam 4.30 saya sudah ibadah online di gereja Bethel. Ya. 3 ibadah saya bisa ikuti. Sampai orang bilang gereja jalan-jalan. Bukan, saudara tidak menyadari. Ketika Sabat, orang Israel akan keluar dari rumahnya, mempersiapkan dirinya. Matahari terbit, dia ke Bait Allah, sinagog. Lalu mereka akan duduk di pelataran Bait Allah menunggu ibadah. Pemanggilan ibadah, di mana puji-pujian mulai terdengar. Lalu mereka memasuki ruang Salomo, di mana dilayani dengan imam-imam di ruang Kudus. Nah, setahun sekali ada namanya imam di ruang Maha Kudus, saudaraku yang kekasih. Hanya setahun sekali, saudaraku yang kekasih.
Ini kalau bicara sakralnya. Karena itu sering saya bilang kalau dalam ibadah gereja ada baiknya, ada tim doa dalam sepanjang ibadah. Sehingga ibadah berjalan dengan lancar karena ada pimpinan dan kuasa Tuhan nyata melalui Roh Kudusnya dalam ibadah tadi. Lihatlah gereja-gereja besar pasti punya tim doa selama ibadah. Silakan saudara cek. Gereja-gereja yang besar mau di Korea sana, di Amerika sana, di Eropa sana. Ya, maupun Indonesia. Pasti punya tim doa dan puasa bahkan kadang-kadang. Ketika ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang walaupun timnya bisa saja berbeda-beda. Untuk mendukung pelayanan firman Tuhan. Lalu sore setelah ibadah bangsa Israel melakukan sabat tadi akan pulang ketika matahari terbenam. Itu menunjukkan peralihan hari ya. Kalau sudah matahari terbenam berarti sudah jadi hari Minggu. Ya. Hari Sabat, hari Sabtu. Tapi apakah Sabtu hari Sabat itu relatif. Dunia sains melihat contohnya sekarang kita di Indonesia hari Sabtu. Ya, sudah Sabat kita. Tapi di Amerika masih hari Jumat, saudaraku. Ya, dunia ini ketika separuh gelap, ya separuh terang. Karena posisi terhadap matahari. Rotasi bumi, saudaraku yang kekasih. Belum lagi bicara revolusi bumi. Kenapa sekarang udara dingin, sering hujan? Ya karena kita jarak yang paling jauh, kurang lebih 160 juta kilometer dari bumi ke matahari yang biasanya 90 juta kilometer. Ada perbedaan 70 juta kilometer. Let's imagine, keliling bumi aja hanya 40.000 kilometer. Saudaraku yang kekasih. Penyembahan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, perlu saudara ingat. Saudara menunjukkan highest respect, salut ya kepada yang saudara sembah dengan rasa takut. Tidak ada orang menghadap raja tanpa rasa takut. Ya, pasti rasa takut. Karena itu firman Tuhan banyak berkata takutlah akan Tuhan. Ya, bukan dalam konteks kita kadang-kadang kita bedakan takut dengan segan. Dalam konteks tertentu bolehlah dipakai. Tapi takut akan Tuhan bicara. Ya, Allah itu kudus dan hidupmu harus kudus. Kalau kau menghormati, bukan hanya secara physically kamu menghormati, tapi secara roh, hatimu kau menghormati dengan sungguh. Ya, inilah saya coba mengajak kita bersama-sama. Suatu saat saudara jadi pemimpin pujian apapun namanya, ya WL sekalipun, biasanya di gereja karismatik Pentakosti disebut WL, tapi di gereja Injili tetap namanya pemimpin pujian, bahasa Inggrisnya song leader. Ya, gereja yang pakai istilah pemimpin pujian jauh lebih banyak daripada pemimpin penyembahan, saudara yang kekasih. Ya, setelah raja mengiyakan atas penyembahanmu, baru dia angkat tongkatnya, maka kita kembali duduk seperti semula. Itu ilustrasi aja, metafora. Bagaimana Tuhan yang Maha Kudus itu, saudara masih ngomong kanan kiri ketika ibadah, baca gadgetmu, pesan Facebookmu, WA-mu, yang tak ada hubungan dengan ibadah dan khotbah. Apakah saudara sudah melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan? Bayangkan murid-murid Yesus 3,5 tahun bergaul akrab dengan Tuhan, makan dan minum bersama, mandi bersama, ya di penginapan bersama, tapi tidak mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Itu terjadi ketika disalibkan. Hanya ada satu murid yang tetap ada di tempat. Ya, yang itulah yang akhirnya dibuang di Pulau Patmos, saudaraku yang kekasih, untuk menunjukkan wahyu Kristus. Ya, Wahyu 1 ayat 1, wahyu Kristus kepada Rasul Yohanes di Malta sana, di Pulau Patmos.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mulailah kita perhatikan diri kita dengan baik dan benar. Apakah kita sudah melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan? Bukan berdasarkan konsep kepalamu yang penuh banyak pengetahuan tadi. Karena Allah melihat hatimu. Ya, melihat hatimu. Bayangkan kalau kita menyembah dalam rohmu, huruf kecil, dan kebenaran. Kalau sudah bicara kebenaran adalah firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sesuatu yang benar adalah saudara yakin dengan apa kebenaran tadi dan saudara lakukan. Itulah yang benar. Ada kata diimani dan diamini. Kalau istilah saya. Kita mengimani, tapi kita mengamini. Kata amin berarti ya benar saya kerjakan. Itu arti amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini membuka wacana kita tentang bagaimana kita menyembah Tuhan dengan sesuai kehendaknya. Seperti 3 ayat firman Tuhan yang kita dengar tadi. Yang konklusinya, bentuk penyembahan harus dilakukan dengan bentuk lain, yaitu saudara melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh. Sebab ada tertulis, Lukas 11 ayat 28, ketika perempuan-perempuan Israel memuji-muji Yesus, ya, terpujilah rahim yang mengandung engkau, susu dan menyusui engkau kepada Maria. Lalu Yesus menjawab, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku yang kekasih. Itu konteksnya. Coba baca dengan baik ya, Lukas 11 ayat. Dari ayat 27 ya sampai 28. Saudaraku yang kekasih. Karena saya punya latar belakang dari Katolik, jarang ayat ini dibacakan. Saudaraku yang kekasih. Karena akan menyinggung pribadi yang mereka perilah dalam hidup. Saudaraku. Karena saya punya latar belakang Roma Katolik. Bapak saya Katolik. Baik. Ibu saya AKBP, kami berjamaah di AKBP, tapi saya sekolah minggu di gereja baptis. Dari Batita, Balita, ya, anak-anak, pemuda, remaja, pemuda, sampai saya tamat SMA, baru saya ke Pulau Jawa, saudaraku yang kekasih. Ya, saya adalah orang Batak, sudah 3 generasi di Palembang. Ya, tidak pernah meninggalkan identitas Bataknya. Tapi Batak yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan sukumu. Di mana kau lahir. Karena kamu nggak bisa memilih di mana kau lahir. Dari siapa kau lahir, saudaraku yang kekasih. Sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan melakukan apa yang dia perintahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar terus untuk menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bersalah berdosa terhadap-Mu dalam penyembahan kami, Bapa di surga. Biarlah bibir lidah kami memuji Engkau. Bersumber dari hati kami yang meluap. Karena Tuhan nyata dalam hidup kami. Roma 8 ayat 9. Ada roh Allah dalam hidup kami. Ada roh Kristus yang hidup di dalam kami. Karena itu kami bisa menyangkali kedagingan kami. Karena semua itu terjadi karena pertolongan Tuhan semata. Ampuni kami Tuhan. Jika pada masa lalu kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sesuai dengan maksud-Mu. Ketika kami harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati Zoom ini, Zoom 2 ini semakin bersemangat. Karena kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja. Bahkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 17, praying without ceasing, berdoa tanpa jeda seperti napas yang ada keluar dari lubang hidung kami, merupakan kerinduan kami untuk selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu yang agung itu,
harta yang paling berharga dalam hidup kami. Karena itu kami senantiasa rindu menyampaikan amanat agungmu kepada siapapun di sekitar kami yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Oos, mohon izin nanti jam 5 saya pamit. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Wow. Penyampaian firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta PKL ini suatu hal yang luar biasa, hal yang banyak, hal yang baru lagi dengan konklusi ya dari beliau ya menyembahlah dan kesungguhan menyembah dalam melakukan perintah dan kebenaran firman Tuhan ya. Oh, haleluya. Ya, baik. Oke, saudara-saudara, ya, bila ada di dalam hati pemikiran ya yang ingin bertanya, ya untuk atau mungkin lebih dijelaskan lagi, boleh silakan, silakan. Ya, hambanya sangat bersedia ya, Pak PKL ya. Ya, ya silakan, silakan. Halo, ya, gitu. Ya, mari kita terus lagi mendalami eh, tentang penyembahan ini, saudara-saudaraku. Ya, apalagi ini kita merasakan Terang Eklesia ya mendapatkan ini sebagai vision tahun 2026 ya yang didapatkan dari doa ya. Ya, mari saudara. Yang bertanya silakan. Ya, haleluya. Ya, saya mendapatkan hal yang besar sekali pada pagi hari ini ya dengan beliau yang mengatakan bahwa sangat memilah antara praise and worship itu ya, ya muji dan menyembah. Ya, karena ya terkadang itu menjadi hal hanya disatukan saja begitu ya. Tetapi dalam makna esensinya jauh berbeda dan fenomena saat ini ya ya lebih condong bahwa ya orang memuji ya, praise gitu. Unsur-unsur menyembahnya menjadi pertanyaan besar ya hari-hari ini gitu. Ya bahkan saya menangkap penyembahan yang ketika hambanya menyampaikan, wow ada sesuatu yang sungguh luar biasa, kesakralan, kemegahan yang memang semestinya kita lakukan kepada Bapa di sorga pada saat menyembah secara ibadah maupun secara melakukan perintah Tuhan. Ya baik, silakan saudara ada pertanyaan. Nah, dengan kita bertanya maka pemahaman kita akan semakin tajam. Dengan kita bertanya, maka perbendaharaan kita juga semakin luas ya. Iya. Shalom. Ya, silakan Bu Ruth Titi. Ya, saya mau bertanya. Tadi penyembahan dalam melakukan perintah Tuhan itu aplikasinya seperti apa? Dan tadi diterangkan penyembahan dalam ujian penyembahan tadi kan ya kita menyembah dengan lagu dengan nyanyi-nyanyian begitu ya. Apakah dan nyanyian itu kita timbul dalam hati dengan ketulusan hati. Apakah seperti itu gitu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya sudah terjawab ya ketika saudara menyembah Tuhan. Kesimpulannya saudara melakukan perintah Tuhan. Ketika saudara menyembah, ada nggak takut akan Tuhan dalam penyembahan saudara? Saya 4 minggu yang lalu menghadiri satu ibadah, WL-nya itu kalau bicara pujian begini coy. Oh, begini.
Tapi sebentar-sebentar dia lihat gadgetnya. Bahkan waktu berdoa pun dia lihat gadgetnya, saudaraku yang kekasih. Bagi yang lain tidak melihat itu karena mereka hanya tahu memuji saja. Gede, menyanyi. Nyanyi diulangi 7 sampai 12 kali. Jarang yang hanya 3 kali memuji. Seolah-olah kalau kita mengulang-ulang, ada kesan, seolah-olah kita mengulang-ulang pujian, pasti Tuhan mendengar. Kan ada konsep begitu. Ya, sampai gempor. Waktu itu saya puji-pujiannya 1 jam, 57 menit, saudaraku yang kekasih. Khotbahnya hanya 30 menit. Saudaraku yang kekasih, kalau raja kita sembah, kita hormati, sama raja ngomong yang mana yang banyak? Ini hanya metafora saja, saudara. Pasti raja yang paling banyak mengingatkan perintahnya yang belum dilakukan oleh rakyatnya. Ini metafora, saudaraku yang kekasih. Sebenarnya kita harus mulai mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri tentang konsep to worship God dan to praise God. Sekarang sering saya tanya sama pemusik, ketika seorang menyanyi, ketika seorang bermain musik, ketika seorang menyampaikan kalimat puji-pujian, apakah dia pasti memuji Tuhan? Menyanyi belum tentu memuji Tuhan. Mereka yang hobi nyanyi, ya sudah saya perhatiin. Saya sudah 45 tahun ya menikmati ibadah yang karismatik maupun yang injili. Saudara yang kekasih. Ya saudara mungkin tidak mengalami seperti saya. Tapi karena saya menikmati Sabat seperti saya khotbahkan tadi, ya menikmati Sabat. Bahwa gereja bukanlah gedungnya, sinodenya, bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Itu lagu yang selalu berkesan, lagu sekolah minggu. Lagu yang sudah remaja dan pemuda, ku tak pandang kau dari gereja mana, asalkan berajaskan Kristus, engkaulah saudara-saudariku, marilah kita bekerja sama. Kalimat terakhir bekerja sama. Unity in God Jesus. Ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah saudaraku yang kekasih, kita harus peka-peka. Karena saya juga melayani kaum di Pabel. Waktu itu mereka yang buta, tuli, dan bisu, pernah nggak kita berpikir mereka juga bisa menyembah dan memuji Tuhan? Coba pertanyaannya. 1 dari 1000 manusia pasti ada yang buta, tuli, dan bisu. Itu statistik kesehatan. Ya, setiap 1000 orang. Kalau sekarang ada sudah hampir 8 miliar penduduk, ya, 8 miliar. Berarti ada 8 juta orang yang cacat seperti tadi. Jumlah yang sedikit atau banyak itu, saudaraku? Banyak 8 juta itu, saudaraku. Apakah mereka tidak berhak diselamatkan dan memuji dan memuliakan Tuhan? Menyembahnya. Itu harus kita pahami. Karena itu selalu saya melihat Tuhan itu melihat hatimu. Walaupun itu bisa dibungkus dengan suaramu yang merdu, permainan keyboardmu yang bagus, permainan drummu yang bagus. Ya, bahkan ada anak muda di tempat saya, ya saya pernah duga ini dia malu, saya tegur gini. Dia kan kalau di gereja kita karismatik itu kan habis puji-pujian WL lalu berhenti masuk persembahan lalu firman Tuhan kan, firman Tuhan. Nah biasanya WL singer itu kan istirahat pergi keluar ke bawah gereja kan. Ada yang main gadget, ada yang beli kopi keliling. Ya saya amati itu puluhan tahun. Ya, kok mulai kapan ibadah penyembahan, khotbah dan berkat dibedakan? Saudaraku yang kekasih. Kalau bilang kita sedang keliru itu bahasa halusnya. Keliru ya bahasa halusnya. Kalau saya berani bilang sesat, bahasa kasarnya. Saudaraku yang kekasih. Sering kalau saya ketemu dengan rekan-rekan pendeta, ini apa enggak ada yang salah kita ini, gue bilang. Ya, habis pujian nanti 5 menit sebelum selesai khotbah dikasih kode, mereka naik ke atas. Nah, pulang-pulang dapat PK. Jadi ada satu orang pemuda yang bermain musik bagus. Dia bisa main gitar, bisa main drum, bisa main
banyak alat musik. Nah, di kami Harapan Indah ada gereja yang mulainya jam 9, ada mulainya jam 10, saudaraku yang kekasih. Jaraknya dekat. Nah, begitu dia turun, dia pergi ke gereja yang satu lagi, saudaraku yang kekasih. Lalu dia balik lagi. Jadi dia dapat 2 amplop kan, dengan beda waktu. Nah, itu bayangkan saudaraku yang kekasih, akhirnya orang memuji, menyembah Tuhan karena ada past interesting. Tahu kan past interesting? Bayangkan saudara sampai terjadinya demikian. Nah, kalau dari kecil dia dibentuk Tuhan, sebenarnya bukan dibentuk Tuhan, dibentuk kita, ya, dibentuk kita. Jadilah dia hamba Tuhan. Saya jamin Mamon bapaknya nantinya, saudaraku. Saya jamin itu Mamon bapaknya. Pernah dengarkan pengkhotbah besar ketika di gerejanya bilang hanya saya Yesus satu-satunya dua, jalan satu-satunya Tuhan. Tapi di podcast, ya, di sosial media dia bilang, Tuhan kita sama, hanya beda cara menyembahnya. Bayangkan saudara, ya, karena sudah menyangkut mamon di situ saudaraku yang kekasih. Walaupun saya kenal yang bersangkutan itu bukan kenal di sosial media, kenal karena dia som angkatan pertama dari Pak Yakub Nauhoi, ya, dilantik waktu itu di Gereja Advent yang sekarang jadi Sogo di Bundaran HI. Saudaraku yang kekasih, saya kira jawaban saya cukup lengkap, ya. Ketika kita melakukan apapun, coba cek dirimu. Kau tanyakan sama dirimu, Tuhan, apakah aku sungguh menyembah dan memuji namamu? Kita ribuan kali ke gereja kan bisa kan? Bisa kita ribuan kali. 52 tahun, kalau kita umur 30 atau 40, paling tidak lebih dari 1000 kali kita ke gereja. Saudaraku yang kekasih. Kita bisa bersaksi, saya sudah lahir baru, sudah jadi hambanya. Tapi apakah sudah sungguh yang seperti yang kita dengarkan hari ini? Kiranya Tuhan menolong kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Silakan, mungkin ada yang lain mau menambahkan, karena saya punya blind spot, ya, blind spot, titik buta. Saudara juga punya titik buta. Karena kita unity in God Jesus, kita saling membangun tubuh Kristus, bukan tubuh kita, ya. Tubuh organisasi saya, bukan saudara. Kita sedang membangun tubuh Kristus. Ingat selalu Yohanes 17 ayat 21, doa Tuhan Yesus. Sampai sekarang Tuhan Yesus itu berdoa untuk itu. Kita dipanggil untuk bersatu, oiko. Ya, sepertinya sambungan koneksi Pak PKL dengan Zoom agak terganggu ya. Iya, di tempat saya Pak PKL freeze begitu. Ya, baik. Kalau saudara-saudara mendengar suara saya, kita sambil menunggu koneksi Pak PKL baik kembali. Ya, tadi hambanya dengan kerendahan hati, ya, memberi juga kesempatan bagi kita apabila yang ada yang tergerak untuk menambahkan, ya, ya, dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Rutiti. Ya, oh ya, Sorry, tadi ada gangguan sinyal. iya, iya, hambanya, ya, baik, oke. Ya, baik, saudara. Ya, Pak PK sudah meresponi pertanyaan Bu Titi, tapi hambanya juga tadi dengan rendah hati menyatakan apabila ada di antara kita yang ya tergerak untuk menambahkan, ya, saling menutupi blank spot itu, ya, ini luar biasa ya. Kita unity satu dalam Tuhan. Ya, boleh, silakan, silakan, saudara. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ya, Pak Hadi, Terkhusus silakan. Pak PKL. Selamat Yang saya pagi. tanyakan begini Pak PKL. Saya kan jemaat di Gereja Kristen Jawa ya. Selama ini kan kita banyak berkumpul dengan
gereja-gereja apa ya istilahnya, kalau gereja lama tuh apa istilahnya Pak PKL? Itu Kalau di disebut gereja mainstream. itulah saya nggak tahu soalnya. Tapi sekarang kita bergaulnya kan ke Baptis, ke Tiberias, ya artinya Hmm. kita nggak membedakan ya itu ya satu di antara yang lain. Cuman mungkin saya dibesarkan di gereja Kristen Jawa, jadi cara penyembahan dan lain sebagainya agaknya berbeda jauh ya, tapi tidak kita masalahkan lah. Memang betul kata Bapak tadi, kalau di gereja, apa Pak namanya tadi? Gereja lama itu? Mainstream, Pak. Mainstream ya. Ya. Ya, Itu memang, mainstream. ya mainstream. Memang banyak pemberitaan firman-Nya daripada pujian penyembahannya. Nah, setelah saya bergabung dari bermacam-macam gereja itu, ya memang betul kalau di gereja saya itu kayaknya ada keheningan ya dalam beribadah itu, artinya mungkin tidak berbeda dengan di gereja-gereja Baptis gitu. Yang saya pertanyakan itu mungkin dua-duanya sama-sama betulnya atau sama-sama benarnya. Cuman karena saya dibesarkan di gereja mainstream tadi, sehingga kita kadangkala ya agak terbawa terlalu lama penyembahannya gitu loh. Pada firmannya cuman sebentar gitu. Padahal kita sebetulnya kan pengen dibenarkan dalam kebenaran firman itu, bukan nyanyiannya atau pujiannya. Itu yang saya tanyakan, Pak. Jadi sebenarnya di mana ini gitu loh. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, sami-sami, Pak D. Dari awal saya bilang, kalau orang Batak ketemu orang Jawa, pasti orang Jawa bilang orang Batak kasar. Ngomongnya keras, ya, to the point. Begitu juga sebaliknya, orang Batak akan melihat orang Jawa lelet, ya, engge-engge orang kepanggi, monggo-monggo botan nopo-nopo, lain di bibir, lain di hati, Betul, kesannya. betul, betul. Nah, Iya, iya. kalau itu dilakukan, nanti kita nggak ada titik temu, ya. Nggak Iya, ada titik temu. Jadi sama dengan ibadah tadi ya, masing-masing punya passion, tapi masing-masing harus mau mengkoreksi diri dari kebenaran firman Tuhan. Lalu gereja yang lama sudah menunjukkan kan, ketika beribadah sekali-sekali nonton dah YouTube tentang ibadah di sinagog supaya jangan kuper amat gitu ya. Bagaimana puji-pujiannya ya. Ya, puji-pujian itu sendiri ada yang isinya tentang keluhan kepada Tuhan, penyampaian, tapi ada juga puji-pujian hati yang gembira adalah obat. Jadi selalu ada lagu. Bahkan Pak apa namanya yang dari Palembang Yusuf Roni ada lagunya itu diambil dari Mazmur 133. Ine matok umanahin sefiat ahim gam yahat. Ine matok umanahin sefiat ahim gam yahat. Ine matok sefiat ahim gam yahat. Ine matok sepiat ahim gam yahat. Padahal di satu lagu dia bisa lagu yang gembira, saudaraku yang kekasih. Jadi jangan batasi. Yang jadi masalah, berani nggak kita mengkoreksi jika seperti yang saya katakan tadi. Contoh-contoh. Jadi jangan kita terpaku pada kebiasaan. Ya, kalau kebiasaannya dengan sejalan dengan firman Tuhan, monggo kerso. Kalau bahasa Jawanya monggo kerso. Sebab bagi orang Jawa tidak mungkin diajak lagu cepat kayak orang Batak. Coba lagu rohani apapun kalau dijanjikan orang Jawa pasti melambat. Betul nggak Pak D? betul, betul, betul. Nah itu lalu saya salahkan orang Jawa yang nggak tahu not. Ah itu bahlul namanya kalau bahasa Arab. Ya botol. Jadi biarkanlah mereka memuji Tuhan. Kita luruskan. Mari kita memuji Tuhan dengan roh dan hati kita yang terdalam, bahwa kita rindu memuji dan memuliakan Tuhan.
Soal suara saya sudah bilang orang bisu dan tuli sama buta akan kesulitan. Kalau dimaknai menyembah Tuhan harus dengan nyanyian, saudaraku yang kekasih. Betul nggak? Betul, Iya. betul. Ya, jadi Betul. mari kita bangkit. Bagi saya enjoy saja di gereja Katolik pun yang hening jarum jatuh pun ketahuan kayak di GKI. Ya, nggak ada orang ngomong-ngomong selama ibadah. Tapi kalau di gereja KBP sama karismatik, banyak saya lihat lagi ibadah ngomong kanan kiri. Bayangin saudaraku, sedang ibadah. Padahal kita sering bilang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tapi kita perlakukan sama dengan satpam yang hadir. Coba saudara perhatiin, kalau lurah aja hadir di lingkungan kita, kita sudah banyak diam. Kalau presiden di tempat kita hadir gimana? Lebih diam lagi. Apalagi ini Allah yang maha tinggi, saudara gue yang kekasih, hadir dalam ibadah. Lalu saudara main gadget, ngomong kanan kiri sambil makan sedikit permen, minum, seolah-olah saudara menikmati puji-pujian dengan seenak udelmu kalau bahasa gua. Maklumlah PKL selalu menggunakan bahasa yang sedikit sarkas, tapi apa adanya, bukan ada apanya. Nah, jadi begitu falsafah saya, apa adanya. Nah, bagaimana kita yang berbeda budaya bisa saling mengerti satu dengan yang lain, ya. Masih saya ingat waktu saya ke Jawa tahun 81 ya, ditawarin makan, nah ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini pengalaman langsung, saya pikir baru makan begini aja pakai jangan-jangan. Akhirnya saya makan ikan asin sama sambal terasi aja. Lalu dibilang, nak doyan ya ikan asin sama terasi. Dalam hati saya, ini baru begini aja jangan. Karena di budaya Batak ada kalimat jangan. Misalnya makan ayam, bagian hati dan otak itu untuk orang tua. Jadi saya sudah mengerti kata jangan dalam budaya Batak. Tapi rupanya beda dengan jangan, Mbak. Dalam bahasa Jawa. Sayur. Iya, maksudnya sayur. Bayangkan itu. Tanpa bergaul dengan wong Jawa, ya kulo nggak ngertos. Boten ngertos kulo. Boten ngertos. Sayur. Iya. Jadi kalau kita ngomong sama orang Jawa yang lebih tua, nggak boleh mata kita menatapnya. Sedangkan di Batak kalau kita ngomong nggak menatap mata dimarahi. Dua budaya yang sangat berbeda. Satu nggak boleh menatap mata, satu harus menatap mata waktu ngomong. Cobalah kalau kamu ngomong orang Batak nunduk-nunduk, marah dia pasti. Kalau itu orang yang tua. Nah ini contohnya Pak Di. Iya. Jadi, terima kasih. Lebih ya, ngertos maksudnya ya. Ngertos. Berserah. Pencerahannya lebih dalam. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, sami-sami. Oh ya, dengan penyampaian jawaban sambil kelakar, sambil apa perbedaan budaya yang ya seringkali ya terlewatkan dalam pemikiran kita, tapi itu adanya ya. Yang penting adalah esensinya untuk menyembah. Ya baik, silakan yang lain ada pertanyaan. Ya, semakin hangat ya, semakin dalam ya, semakin kita dapat mengerti lebih banyak. Ya, silakan. Salam Pak KL. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Bu Nomi. Ya. Halo Bu Nomi. Mikrofonnya diaktifkan kembali. Ya, terdengar ya, karena di tempat saya juga semalam hujan, jadi begitu sama nih Pak PKL nih, hilang lenyap dia. Nih, apa namanya sinyalnya. Saya sangat tertarik tadi ya, menyatakan tadi bahwa yang disampaikan Pak PKL itu memang suatu fakta yang sangat-sangat benar ya. Kadang-kadang udah selesai, seperti hanya tugas ya, selesai menjadi worship leader, terus turun ke bawah, entah ngapain di bawah, sehingga nanti pada saat mau mau selesai datang lagi ya. Nah, sekarang yang jadi mungkin ya, bukan mungkin, menjadi pertanyaan saya, menggelitik di saya gitu loh. Karena saya juga kalau di gereja juga itu kan jadi worship leader, tapi puji Tuhan saya nggak melakukan kayak gitu Pak PKL ya. Sering melihat saya juga, saya tetap di situ. Karena apa?
saya merasakan setiap saat di dalam pujian penyembahan itu adalah ada Allah di situ. Tadi dikatakan bahwa Allah hadir. Nah, yang jadi pertanyaan pada saat sekarang ini WL itu hanya sebagai celebration ya. Waktu kita memuji menyembah itu seolah-olah dia tuh sebagai artis. Jadi terkadang dia sudah padahal waktu hadirat Tuhan hadir itu kan artinya Tuhan berkenan kepada kita dan kita dibawa atau kita mempunyai tugas untuk membawa jemaat ini masuk di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga makanya tidak jarang waktu kita memuji menyembah dengan sungguh-sungguh, sekalipun misalnya kemarin kami di UDGJ, waktu memuji menyembah, tapi karena hadirat Allah turun, jamahan terjadi, orang UDGJ itu bisa menangis ya. Nah, tapi kebanyakannya yang tadi saya katakan celebration itu terjadi mungkin hampir lebih dari 50% pekerja-pekerja yang ada di gereja lah ya gitu. Sekarang bagaimana supaya ini kan buruk ya atau tadi sesat tadi ya. Jadi bagaimana supaya kita membentuk mereka-mereka ini gitu loh untuk betul-betul menjadi pelayan Tuhan yang tadi mengatakan bahwa penyembahan ini adalah seluruh kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa penyembahan ini adalah seluruh kehidupan kita, bahwa yang kita sembah, yang kita hadapi, yang atas kita sujud menyembah itu adalah sosok yang luar biasa, yang maha kuasa, maka sikap kita ini nanti akan berubah dengan sendirinya. Ya, karena kita menyembah kepada Raja yang agung. Nah, bagaimana cara ini kan sudah terjadi nih kesesatan, Pak, supaya kan jangan terjadi seperti ini. Apakah tindakan? Tentunya kan tindakan daripada gereja, ya. Karena yang memilih menentukan mereka adalah gereja. Bagaimana supaya pemuji-pemuji atau penyembah-penyembah ini atau worship leader ini betul-betul menyadari akan hal itu. Puji Tuhan kami bisa mendengar ini dari Pak PKL, tapi apakah harus ada tindakan dari gereja sehingga ini betul-betul terjadi? Ini nggak saja di gereja kecil, di gereja besar pun begitu kok. Maaf cakap, habis main keyboard bla 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 bla, tapi di belakang dia menggunakan kata-kata yang kotor walaupun itu bercanda dengan teman-temannya. Jadi waktu dia naik lagi, kita tidak menghakimi. Jadi seakan-akan kekudusan itu jadi tercemari. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana tindakan dan sikap? Terutama jangan kita memilih ya. Kadang-kadang memilih pemain keyboard karena nggak ada, siapa aja, ayo masuk. Yang penting kamu bisa main musik. Padahal itu bagi saya sendiri itu mengganggu pada saat kita sungguh-sungguh mau menyembah gitu kan. Karena kan Roh Kudus itu kan peka ya. Kalau ada terjadi sesuatu itu kita merasa tidak nyaman gitu. Tapi kita karena dipasangkan dengan yang begitu tadi kan mau nggak mau akhirnya seolah-olah kayaknya roh kita yang bekerja keras gitu ya untuk supaya menarik tadi. Nah, gimana itu Pak PKL? Terima kasih. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini. Jadi kalau saya ketemu teman-teman saya yang pendeta yang karismatik, pentakostik, tapi kalau pentakostik kurang lebih 10 tahun belakangan enggak lagi. Ya, jadi habis puji-pujian tetap di depan mereka. Bahkan pemain musik khususnya keyboard itu di depan dia. Ya, karena kadang-kadang dia bunyikan musik selama khotbah yang halus untuk mendukung situasi yang kondusif dalam pembawaan firman Tuhan. Jadi sebenarnya ini tergantung dari gembalanya. Kalau gembalanya paham, pasti dikasih kepekaan. Yang main keyboard ini, yang WL ini, orang yang sudah layak nggak ditampilkan. Karena itu sebagai gembala tugasnya berat di sini. Tugasnya berat. Dia pun mesti punya kepekaan. Dia harus paling intim. Kalau bahasa kasarnya, dari seluruh jemaat, dia yang harus paling intim dengan Tuhan. Karena dia paling intim dengan Tuhan, dia peka. Sebab Tuhan tidak butuh berapa banyak orang yang memuji dia, memimpin puji-pujian atau penyembahan, tapi dia hanya butuh orang yang tulus, ya, sungguh-sungguh memuji dan menyembahnya. Dan itu harus tercermin dari cara hidupnya. Tadi sudah saya bilang, WL, apapun namanya,
Song leader pada masa perjanjian lama harus mengkuduskan dirinya. Ya, dia harus puasa, mengkoreksi dirinya, layak enggak? Sebab punya resiko dia bisa mati waktu ibadah. Ya, bayangkan saudaraku yang kekasih, dia bisa mati. Ya, kalau sekarang karena sudah hukum kasih, mati secara rohani, bukan secara fisik, saudaraku yang kekasih. Saudara seolah-olah punya hubungan dekat dengan Tuhan, tapi tidak berarti apa-apa bagi sesama. Sebab dekat kepada Tuhan harus tercermin dari kepada sesama. Karena itu adalah identik kalau saya bilang. Ya, identik bahwa kasih kepada Tuhan itu identik dengan kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, tapi membenci saudara atau sesama kita? Nah, kita yang punya kesempatan memberi nasihat, saran kepada gembalanya, lakukanlah itu. Saya sudah bilang tadi, biasanya saya pakai bahasa kekeliruan. Sepertinya ada yang keliru. Saya lebih senang budaya Jawa, lebih lebih merangkul. Sepertinya orang Jawa nggak pernah bilang salah loh. Tanya sama Pak D tadi, pasti dia bilang keliru. Jadi kita menggunakan, kalau Rasul Paulus bilang kepada Timotius, hendaklah kamu jadi teladan pertama dalam perkataan, kedua dalam tingkah lakumu, ketiga dalam kasihmu, keempat dalam kesetiaanmu, kelima dalam kekudusan hidup. Bayangkan saudaraku kekasih, kekudusan hidup. Jadi kalau memilih WL, singer, cek dong. Kalau masih merokok, budaya-budaya jelek, minuman keras, masih pacaran sana sini ya, harusnya kan kita ngadakan fit and property test sebagai gembala. Lalu di gembala itu kan masih ada juga pembantu-pembantu gembala kan. Ada panatua, ya, elder, dan lain-lain. Nah ya, berdayakan. Supaya fit and property test pun terjadi dalam ibadah. Karena kita sering bilang, kami akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Betul nggak? Ya, terbaik bagi Tuhan ya. Pilihlah orang-orang yang layak memuji Tuhan, layak menyembah Tuhan, layak bermain musik, layak memimpin pujian, sehingga dia tidak jadi center dalam ibadah. Yang jadi center dan fokus dalam ibadah adalah Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita menyembah dan memujinya, ingat, takut akan Tuhan. Saudara akan dilihat hati saudara yang menyembah dan memujinya. Itu Bu dari saya. Bagi yang ada kesempatan, bicaralah dengan lembut. Ya, ajak berdua ngomong, Pak, sepertinya ada yang keliru. Ya, itu contohnya. Tapi kalau orang yang sudah sehati dengan saya, ya saya selalu bilang, ini bukan lagi keliru, sesat. Ya, saudaraku yang kekasih. Jadi bahasa yang saya gunakan itu tergantung dengan orang yang saya hadapi. Saya minta Tuhan kasih kepekaan. Ya, sama orang Jawa ya kita harus alon-alon waton kelakon. Kalau sama orang Batak liling adong di paima, hatop adong di aduna. Jadi kalau orang Batak lebih lagi itu. Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar, ya. Mari kita ambil yang positif-positif. Yang positif-positif kalau di FB sering muncul tuh kartu tarot, kita ambil positif-positif, ya kan banyak bahasa yang dipakai. Bayangin saudara, alih-alih yang pelan-pelan mengarahkan kita lihat astrologi, lihat lain-lain, akhirnya kita lebih percaya dengar-dengaran terhadap itu di sosial media. Gadget di tangan kita ini bisa menjadi berkat atau kutuk, gak pernah di tengah. Gunakanlah dengan baik. Itu Bu dari saya, respon saya. Kita yang diberi kesempatan melakukan teguran yang lemah lembut dengan kasih, lakukanlah itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Ini saya sudah kelebihan 10 menit, ya. Mohon pamit, ya. Terima kasih, bagi kita semua. PKL. Terima kasih Ya, Pak terima PKL. kasih atas. Ya, terima kasih atas. Ya, kita bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Terima kasih, Pak. Salam bagi kita semua. Ya, Salam. Pak. Amin. Tuhan Shalom. memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Wow, puji Tuhan ya. Ya, keberadaan hambanya ya lebih lagi ya kita merasakan berkat yang besar dari Tuhan. Ya, baik saudara, mungkin ada yang tergerak untuk menyampaikan pernyataan
meresponi apa yang sedang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, ya sebelum kita masuk ke dalam sesi doa syafaat ya. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudara, sesuatu yang bernilai tinggi saya merasakan dalam pertemuan pada saat pagi hari yang indah ini. Ya, lebih lagi kita dapat memilah pujian dan penyembahan. Dan khususnya penyembahan itu adalah penyembahan yang sesungguhnya kita diajak untuk melihat bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana orang-orang menyembah di dalam masa-masa perjanjian lama. Dengan kesakralan, dengan rasa takut, dengan rasa pengagungan yang sungguh luar biasa ketika kita bandingkan dengan saat-saat ini. Ya, amat sangat cukup jauh ya perbedaannya. Ini menjadi PR kita. Ya, tentu demikian juga dengan aplikasi dalam kehidupan. Ya, beliau tadi menyatakan bahwa penyembahan yang sesungguhnya adalah melakukan perintah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan melakukannya tentu juga dalam wujud yang sama, yaitu ada rasa takut, ada rasa pengagungan yang tinggi, ya, ada rasa gentar dan seterusnya. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa mengajar kita. Ya, baik. Ya, terpujilah Tuhan. Sedemikian sesi penyampaian firman Tuhan dan tanya jawab. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya, dipersilakan kepada yang bertugas. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Apakah ada permohonan doa? Ya, ada Bu Rutiti. Seperti biasa, doakan hambanya, Pastor Ferdinand dan Pak Saud. Kemudian terlebih kesehatannya dan keseluruhannya. Terlebih lagi kami minta didukung doa terus untuk keberangkatan kami ke Tasikmalaya tanggal 13 sampai dengan 18. Seluruh tim itu kami ada 8 orang, biar pengurapan Tuhan turun. Kemudian untuk seluruh pelayanan-pelayanan tim, baik yang di penjara maupun yang di pelayanan anak ya, untuk penjara remaja. Itu saja, dan bangsa Indonesia tentunya. Itu yang minta kami doakan. Mungkin yang lain ada. Mohon didukung dalam doa Bu Rutiti ya. Ya, karena memang saya sedang kuliah lagi ya. Hari ini hari Sabtu saya ikut kelas ya, mohon didoakan. Terima kasih Bu Rutiti. Baik. Shalom, Bu Ruth. Tolong doakan Ci Rimi namanya. Dia USG ada benjolan di leher 3 cm. Tapi dia kayaknya kurang terima, akhirnya sekarang mau periksa lagi ke Malaysia. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Katanya kalau ada mau dioperasi, mudah-mudahan dilancarkan dan tidak berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Amin. Ya, satu lagi Bu Rutiti, maaf, untuk jadwal yang sebentar akan di-share untuk bulan Februari, kiranya setiap petugas yang sudah terjadwal boleh ambil bagian dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang sudah terjadwal. Begitu Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Pagi, Bu. Pagi, Pak. Doa pergumulan, terutama untuk anak-anak. Matur nuwun. Ya. Ada lagi? Ya, kita mari kita naikkan doa syafaat.
Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan atas doa kami Tuhan, Engkau menjawab atas doa kami. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan dan kekayaan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau satukan kami di negara kami ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini Tuhan. Dan hari ini kami mau menyerahkan seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden hingga aparat pemerintah terkecil. Berikan setiap mereka hikmat, integritas, dan takut akan Tuhan, agar dapat mengambil kebijakan yang benar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa untuk perdamaian dan kerukunan di tanah air ini. Tidak ada lagi perpecahan, konflik, radikalisme, dan korupsi Tuhan. Yang ada hanya kesatuan, ada unity, ada kasih Kristus bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan keadilan-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus ditegakkan di seluruh pelosok negeri kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati perekonomian Indonesia ini untuk semakin stabil Tuhan, dan rakyat hidup sejahtera dan aman. Dan pakailah gereja-gereja dan umat-umat percaya untuk menjadi terang dan garam yang membawa dampak positif bagi sesama. Kami percaya melalui kami, maka kemuliaan Kristus dapat semakin nyata. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini terkhusus Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bencana banjir Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Yang mengakibatkan longsor, pergerakan tanah. Semuanya Tuhan, Engkau memberi penghimpunan bagi yang terdampak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui banyak kejadian ini Tuhan, Kau menegur kami dan membangkitkan kami untuk bangkit, untuk bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit untuk hidup mengandalkan Tuhan Yesus, hidup lebih peka kepada Tuhan Yesus, menjadi terang-Mu Tuhan, bawa kami Tuhan. Dan kami percaya revival besar akan terjadi. Penginjilan di Indonesia ini akan lebih lagi masif Tuhan. Kasih Kristus lebih lagi dinyatakan, dan kami percaya melalui kebangkitan kami Tuhan, karena ada Roh Kudus, revival besar terjadi. Kami percaya banyak jiwa-jiwa akan mengalami pertobatan, akan lepas dari belenggu apapun namanya Tuhan. Lepas karena kasih Kristus, kuasa Kristus terlebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya setiap mulut akan mengaku, lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan setiap kami rakyat Indonesia menjadi penyembah-penyembah Kristus dalam roh dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membawa Tuhan pelayanan terang eklesia ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan tiap hari pukul 4 pagi doa fajar ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau hadir Tuhan, kuasa-Mu melimpah pada doa fajar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jiwa-jiwa yang hadir akan lebih lagi dibentuk Tuhan, lebih lagi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lebih lagi setiap kami Engkau beri kuasa untuk berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kami berdoa Tuhan, jadwal Februari Tuhan, petugas yang terjadwal akan bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tugasnya, akan bersungguh-sungguh melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran, akan bersungguh-sungguh berkobar-kobar penuh sukacita melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk pelayanan online Zoom setiap Selasa Tuhan.
firman dan pujian penyembahan Tuhan. Engkau berkati juga setiap jadwal yang di hari Selasa, setiap pihak-pihak yang terjadwal juga akan melakukan jadwalnya dengan terbaik, melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dengan hati, melakukan dengan hati seperti tadi khotbah yang disampaikan. Tuhan, kami mau melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan hati Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang Engkau berkenan atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pelayanan Jumat siang Tuhan, ibadah online Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan. Setiap yang terjadwal dan setiap kami Tuhan, anggota di Terang Eklesia juga akan mengikutinya Tuhan, beribadah kepadamu, beribadah dengan hati Tuhan, dengan tubuh kami Tuhan, mau melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus juga kelas SMTE Tuhan, tiap Rabu malam Tuhan, kami benar-benar dimuridkan di situ Tuhan. Kami percaya kelas berlangsung dengan terbaik Tuhan, yang dari-Mu Tuhan, Kau mencukupkan segalanya Tuhan, penuh kuasa-Mu, penuh hadirat-Mu, dan setiap kami menjadi hati yang subur Tuhan. Setiap taburan firman, setiap pemuritan yang ada, kami dibentuk menjadi murid-murid Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melakukan misi-misi yang Engkau minta Tuhan, sesuai panggilan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibekali dengan segala yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus, dan pelayanan onsite Tuhan, pelayanan pemuritan dan misi bersinar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Pastor Ferdinand dan Pastor Saud dan seluruh timnya mengenai keberangkatan Tasikmalaya, seluruh pelayanan di penjara dan pelayanan anak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri kuasa Tuhan, sehingga setiap pemberitaan firman penuh kuasa, setiap jiwa-jiwa yang mendengarnya akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akan hidup dalam pertobatan. Dan kami percaya Engkaulah Sang Pemberi kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mukjizat-Mu besar. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, Pastor Ferdinand, Pastor Saud, Engkau berikan kuasa untuk lebih lagi membawa kegerakan besar Tuhan, membawa setiap kami bersama-sama dengan beliau Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi hidup dalam tuntunan Tuhan, lebih lagi untuk menjadi misioner-misioner-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Ferdinand Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membekali dengan kuliah lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap perkuliahan yang Pastor Ferdinand jalani Tuhan akan lebih lagi menjadi bekal Pastor Ferdinand, lebih lagi menjadi alat-Mu Tuhan Pastor Ferdinand di dalam nama Tuhan Yesus. Perkuliahannya berjalan dengan lancar, Engkau cukupkan segalanya Tuhan, Engkau urapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat-Mu melimpah-limpah atas Pastor Ferdinand. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Cece Raimi Tuhan yang saat ini ada benjolan leher 3 cm. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat pemeriksaan ke Malaysia, kami percaya benjolan di leher itu sudah hilang, sudah sembuh, lehernya sembuh
dalam nama Tuhan Yesus. Cici Remi pulang dengan sukacita karena kesembuhannya dan hidup beria-ria untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk kesembuhan Cik Remi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pun juga berdoa Tuhan untuk pergumulan anak-anak Bapak Jasmine Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak, doa pergumulan anak-anak Bapak Jasmine Hadi, semuanya Engkau datangi Tuhan, Engkau jumpai Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika damai sejahtera itu hadir, hikmat-Mu melingkupi anak-anak Bapak Jasmine Hadi, hikmat-Mu melingkupi menjadi anak-anak yang lebih lagi berhikmat, lebih lagi bijaksana dalam hidupnya Tuhan, lebih lagi hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya pintu-pintu jawaban doa akan dibuka lebar, pintu-pintu berkat akan dibuka lebar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih lagi melingkupi setiap anak-anak Bapak Jasmine Hadi, dan teruntuk Bapak Jasmine Hadi Tuhan, Engkau beri kuasa-Mu Tuhan, sebagai orang tua Tuhan, sebagai kepala rumah tangga Tuhan, Kau berikan kuasa-Mu untuk memimpin Tuhan, memimpin anak-anaknya, untuk lebih lagi hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kebahagiaan orang tua adalah melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya keluarga Bapak Jasmine Hadi diberkati Tuhan Yesus, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan tidak ada pergumulan yang tidak bisa dipecahkan. Engkau memberikan kekuatan-Mu Tuhan, dan segala sesuatu dapat terlalui dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih sertai setiap kami ya Tuhan yang berada di Zoom ini Tuhan, sertai setiap kami untuk lebih lagi mengalami Engkau Tuhan, lebih lagi hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami, didik kami Tuhan, untuk hidup berserah kepadamu Tuhan. Berserah, tidak mengandalkan diri kami sendiri, bahkan tidak mengandalkan apapun yang di dunia ini. Di dalam nama Yesus, ampuni setiap kami Tuhan, putuskan setiap kami ya Tuhan, dan kami mau Tuhan hidup berbuah Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan, dan kami mendapatkan mahkota-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Titi. Haleluya. Banyak. Baik, kita akan akhiri doa fajar interaktif ini. Ya, sebelum kita doa berkat, mari kita naikkan, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. di surga. Kuduskanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami orang surah kepada kami, jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan selamanya. Amin. Namanya. Amin. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa, Engkau menetapkan kami hidup hari ini. Kami siap Tuhan hidup untuk kemuliaan-Mu, hidup Tuhan di dalam penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau. Bapa, kami siap untuk menempatkan nama-Mu di atas segala kehidupan kami. Kami siap menempatkan nama Yesus Kristus dalam setiap langkah-langkah kami. Dan kami siap menempatkan kepemimpinan Roh Kudus di atas segala kepemimpinan yang ada dari hidup dan di dunia ini. Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu, kami siap menerimanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara saya dan memberikan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Anugerah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, Tuhan kita yang esa dan dengan segala apa yang ada padanya, Ia akan lebih lagi menyatakan wujud daripada keadilan dan kasih-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama kita berkata, Amin. 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 Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Terima kasih Ibu, Bu Titi. Bapak Terima kasih semuanya. Bapak Jamin Haleluya. Hadi, Terima Bapak kasih. Hari, Terima kasih Bapak Erdi. Terima kasih. Bu Pendeta